Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita awali belajar kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah, terkirim untuk Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan ngaji kita, itu ngaji ataupun mempelajari bersama fikih dasar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan menggunakan panduan kitab ya Fathul Qarib yang dia merupakan syarah dari syarah Matan Abi Suja yang dikenal dengan Matan Abi Suja atau Ghaya wa Taqrib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seputar jual beli dan termasuk kemarin pembahasan terakhir adalah dilarang menjual beli atau menjual sesuatu yang di dalamnya berlaku riba dengan yang sejenis apabila dalam kondisi basah. Ya. Pagi ini kita akan membahas bab berikutnya. Sepertinya sampai Ramadan itu tersisa 3 kali pertemuan aja Pak ya. 3 atau 4 Pak? 3 aja yang ini ya. Tanggal 25. Ramadan tanggal berapa Pak? 1 Ustaz. Februari tanggal berapa? 18. Tinggal 3 pertemuan lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bai'us salam. Ya. Jual beli salam. Jadi sebagai prolog bahwa jual beli salam ini berbeda dengan jual beli biasa. Jadi kalau jual beli biasa, ya al-bai' al-adi, sebagaimana kita tahu kemarin, nanti ada penjual, ada pembeli, ya, ada harga, ada barang yang dijual. Kemudian ada sighah, ada ijab dan qabul. Itu nanti yang masuk ke dalam rukun dari jual beli. Jadi kalau jual beli umum itu ada barang ditukar dengan uang. Tetapi kalau salam ini Pak, jual beli, duitnya dibayar lunas kontan di depan, tapi barangnya belakangan. Bahasa kitanya begitu Pak ya. Berarti sebenarnya secara ditinjau dari rukunnya, jual beli salam ini cacat. Jual beli salam ini cacat. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Barang yang dijual tuh belum ada, bukan tidak ada, belum ada.
Ya Pak ya. Tetapi kemudian di dalam syariat ini ternyata jual beli salam itu dibolehkan selama nanti rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Sekali lagi kalau kita tinjau secara kita tinjau rukun-rukunnya. Masih ingat Pak ya, rukun jual beli kemarin masih ingat Pak ya? Ada 3. Ya. Yang pertama adalah al-aqid. Ya kan? Yang kedua adalah habis al-aqid apa Pak? Al-thaman atau al-muthman. Ketiga adalah syighah. Jadi akid itu nanti orang yang berakad, baik penjual atau pembeli harus ada tuh. Kan nggak mungkin ada jual beli, nggak ada pembeli, nggak ada penjual. Atau ada penjual saja nggak ada pembelinya. Ya nggak terjadi transaksi, Pak. Terjadi transaksi itu harus ada penjual, harus ada pembeli. Atau yang mewakili keduanya. Nah syarat-syaratnya kemarin sudah kita bahas. Harus, apa Pak, kalau jual beli itu harus balik Pak ya. Kalau kita, review dari syarat-syarat penjual dan pembeli itu harus sama-sama Bapak balik, berakal, ikhtiar. Ikhtiar itu artinya tidak ada paksaan dan bukan termasuk orang yang dihajar, diboikot. Ya. Kita tahu bahwa ternyata Islam bukan menjadi syarat karena ternyata dalam jual beli kita boleh bertransaksi dengan selain muslim. Nah itu Pak ya. Kemudian nanti ada barangnya. Ada harga ataupun barang. Harga itu adalah uang untuk menukarnya. Sedangkan barang itu nanti adalah ya barangnya. Ya. Jadi ada al-maqud. Al-maqud itu yang dijadikan alat sebagai transaksi. Baik berupa uang dengan uang dengan barang, atau uang dengan jasa, gitu Pak ya, dan lain sebagainya. Maka nanti ada di sana untuk barang ini Pak, di antara syaratnya harus apa Pak? Harus milik sendiri, harus ada manfaatnya. Dia bukan barang yang najis. Masih ingat Pak ya? Dia bukan barang najis, dia milik sendiri, dia punya manfaat, diketahui, ya, baik itu barangnya atau sifat-sifatnya. Nah, yang kemudian diserah terimakan. Nah, ini nanti terjadi serah terima. Sedangkan di dalam baik salam ini tidak ada serah terima. Yang diterima duitnya dulu, barangnya belakangan. Contohnya, Pak. Ya. Ada orang punya usaha mungkin entah itu ya seperti penjual apa Pak ya, jus atau apa yang memerlukan buah. Sehingga dia perlu banget buah banyak. Supaya apa Pak? Supaya usahanya tetap berjalan. Kalau bukan musimnya kan nanti nggak dapat juga. Ya. Maka dia cari kepada petani-petani. Nah petani ini untuk menyediakan barang, dia terkendala dengan apa Pak? Modal. Waduh kalau ada, dia nggak punya modal. Yang mengharuskan dia memutar modal itu supaya menjadi hasil panen. Ya, nah disitulah kemudian terjadi Pak. Baik salam tadi, ya sudah, saya pesan nanti darimu mangga atau jeruk, ya, sekian kintal dengan harga sekian. Sanggup nggak? Sanggup. Ya sudah. Dalam waktu nanti 1 tahun, nanti saya tunggu mangga dan jeruknya. Nah, berarti nanti petaninya mengusahakan. Dia merawat tanamannya, beli pupuknya supaya nanti berbuah, bagaimana caranya. Jadi dia terima uangnya dulu, si pembeli belum menerima barangnya, baru nanti di akhir. Itu namanya baik salam, Pak. Ya. Ini kan secara rukun tadi tidak ada barang yang diserah terimakan. Barangnya belum ada, atau mungkin beli susu, Pak. Susu yang masih di di itunya hewan itu loh Pak. Entah belum diperah. Ya,
saya beli susu ke kamu, kan susu dari sapimu nanti bisa menghasilkan sehari umpamanya sekian liter. Jadi saya pesan ke kamu 100 atau 1000 liter. Tetapi nanti tahun depan dari dari hasil sapimu, ya. Atau mungkin dia beli pokoknya yang masih ada di putingnya lah istilahnya. Itu kan susunya belum kelihatan, Pak. Belum ada. Baru nanti kalau dia susunya sudah bisa diperah, baru nanti diserahkan. Nah, ini namanya baik salam. Beda dengan kita, kalau kita ini biasanya kita pesan, Pak, ya. Pesan barang pun itu juga DP paling cuma ngasih 10.000, 100.000. Kalau salam ini, Pak, duitnya cash. Hanya kalau si penjual nanti dia kemudian menghargai dagangannya dengan 10 juta, ya 10 juta itu dia bayar di muka. Tapi barangnya di belakang. Saya pesan motor Honda pada sampean, second aja. Astrea Grand tahun 97, ya, warna hitam. Disebutkan sifat-sifatnya. Motornya belum ada. Nih, 10 juta. Suruh nyarikan. Pak, ya, itu namanya baik salam. Di baik salam itu adalah jual beli dengan memberikan harga di depan, dengan mengambil barangnya belakangan. Bahasa kita begitu. Nah, sekali lagi, secara asal, menurut hukum asalnya dia tidak boleh. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Tetapi oleh syariat, jual beli salam ini dibolehkan, diizinkan. Karena apa, Pak? Lil hajah. Karena adanya hajat, adanya keperluan. Ya, keperluan. Jadi begini, Pak. Jadi kalau keperluan nanti akan bermanfaat kepada seluruh masyarakat. Bagi pihak pembeli Pak, pembeli yang pesan itu tadi, dia akan mendapatkan barang, dapat jaminan, dapat barang, Pak, ya. Kemudian ketika barang itu belum ada, mungkin harganya bisa lebih murah dibandingkan kalau barang itu sudah ada. Betul nggak, Pak? Barang kita ketika beli ini penjual pasti paham lah. Ketika barang itu ada, dengan ketika barang belum ada, biasanya lebih murah yang belum ada daripada yang sudah ada. Satu, ya, sehingga dia bisa memastikan barangnya tetap ready stock, kemudian mendapatkan harga lebih miring. Nah, bagi si penjual, ya, bagi si penjual nanti dia kemudian apa, Pak? Di satu sisi dia mungkin kekurangan modal, kekurangan uang untuk memutar. Ketika ada orang beli jual beli salam itu berarti dia mendapatkan suntikan modal terlebih dahulu untuk dia mengadakan barang itu, ya kan? Nah, sehingga nanti apa? Ekonomi berputar. Bagi masyarakat umum nanti juga akan apa? Mendapatkan manfaatnya. Kalau barang itu senantiasa ada, maka harganya akan menjadi stabil. Begitu ya, ya. Kan kalau hukum pasar itu begitu. Kalau barang itu ada, selalu ada, pasti harga akan stabil. Tapi kalau barang itu langka, apa yang terjadi, Pak? Waduh, ya, pasti akan harganya melambung, naik, dan lain sebagainya. Nah, maka sekali lagi, bai'us salam ini, meskipun kalau kita lihat dari secara rukunnya itu ada yang cacat, tetapi tetap diizinkan syariat karena adanya kebutuhan di sana. Adanya hajat. Gitu, Pak, ya. Kemudian baik salam ini nanti, Pak, harus dengan menggunakan lafadz khusus. Baik salam ini harus dengan lafadz khusus. Ya, lafadz khusus. Jadi tidak boleh jual beli salam itu tanpa dengan lafadz yang khusus. Kita ingat bahwa di dalam muamalah itu yang dijadikan tolak ukur, jadikan pedoman hukum adalah sighah akad. Akadnya apa? Dengan lisan, bukan makna, tapi dengan sighah akad secara lisan. Jadi kalau ketika kita itu menerima barang ini apa ini? Pinjaman kah? Ya, Pak, ya? Atau mungkin barang disewakan, atau barang dijual, itu harus jelas. Maka dia harus dengan sighah. Dan sighah untuk baik salam ini
harus dengan sigoh yang khusus. Jadi nanti ada 3 akad di dalam mazhab Syafi'i yang harus menggunakan lafaz akad tertentu yang sudah ditentukan. Ya, di antaranya baik salam. Maka nanti kalau baik salam itu kalau pakai bahasa Arab aslamtu atau aslaftu. Ya. Jadi aslaftu ilaika. Jadi saya titipkan kepadamu. Aslaftu itu berarti saya titipkan, saya hutangkan kepadamu umpamanya 10 juta dengan sebuah motor merek ini, warna ini, tahun ini, sekian cc, disebutkan semuanya nanti Pak ya. Nah itu namanya dengan sigoh yang jelas. Aslaftu atau aslamtu, saya serahkan kepadamu, saya pinjamkan kepadamu. Ya, saya serahkan atau saya pinjamkan. Uang ini dengan diganti barang ini. Nah, itu namanya salam, Pak. Yang kedua adalah akad nikah. Akad nikah itu juga harus dengan sigoh yang khusus, Pak. Maka kalau dalam sigoh akad itu cuma angkah tuka atau zawaj tuka. Yang kalau kita kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan. Gitu Pak ya bahasanya Pak ya. Itu tadi bahasa angkah tuka wa zawaj tuka. Jadi nggak boleh saya pasangkan, saya sandingkan kamu dengan putriku. Nggak bisa. Jadi diganti dengan sanding, dengan pasangkan, saya jadikan kamu satu rumah dengan anakku. Nggak boleh. Harus pakai lafaz yang khusus. Ada 3 akad tadi. Akad baik salam, akad jual nikah, dan ketiga adalah akad kitabah. Kitabah itu adalah perjanjian antara seorang budak dengan tuannya, ya, dengan memerdekakan budak tersebut dengan bayaran sekian, kesepakatan antara budak dan si tuannya. Nah itu maka harus pakai akad kitabah, ya, katab tuka, begitu, ya, dan sebagainya. Sehingga sekali lagi Pak, akad salam ini termasuk akad yang mempunyai sighah yang khusus, ya, harus dengan ungkapan yang khusus di dalam akadnya. Sekali lagi, pada asalnya jual beli salam ini dilarang, tidak boleh. Tetapi kemudian karena adanya di sana hajat, dan hajatnya itu adalah yatahaqqaq, ya, dia terrealisasi, maka menjadikan baik salam ini dibolehkan, kemudian dengan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kalau nanti ada syarat atau rukun itu tidak terpenuhi satu saja, maka menjadikan jual beli salam ini nanti tidak sah, tidak diterima, tidak berlaku. Baik. Itu sedikit pembukaan tentang apa Pak? Tentang bai'us salam. Jadi kalau mungkin bai'us salam itu seperti kalau kita hari ini mungkin beli online itu Pak ya, yang langsung cash, bukan yang COD. Kalau COD kan belum dibayar itu Pak. Ya kita sudah bayar, tinggal nunggu barang. Jangan disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian nanti kan biasanya di situ nanti diterima sampai bulan ini sampai ini. Ya. Dia ditentukan waktunya. Jual beli salam. Jadi sekali lagi jual beli salam ini ya berbeda dengan jual beli biasa. Nah, pengertiannya, definisinya jual beli salam ini adalah ya
Salam itu apa ya? Secara bahasa artinya adalah ijol, Pak. Bukan ijon, Pak. Bukan ijon, beda lagi nanti kalau ijon. Kalau beli ijon itu barangnya kan sudah kelihatan kalau ijon di depannya. Ini barangnya nggak ada, Pak. Ya. Kalau ijon kan kita sudah tahu kan, oh ini tanah ini padi ini. Ya, Pak ya. Saya beli. Kan gitu. Tapi nanti dipanennya pas panen, dibelinya sekarang. Nah, itu nggak boleh kemarin. Qobla buduwi sholah kalau itu. Belum nampak kelayakannya kalau ijon. Barangnya salam nanti akan kita tahu, Pak. Dia syaratnya adalah apa, Pak? Barangnya tidak boleh ditentukan. Maksudnya ditentukan di sini. Terlihat gitu loh. Dilihat sama kita. Namanya mobil, saya nanti beli mobil ini ya. Nggak bisa. Mobil ini, kita hanya boleh menyebutkan mungkin kalau mereknya aja. Saya beli ke Pak Hadi sebuah mobil Innova ya, tahun 2020 Ribbon, warna hitam, sekian cc. Nyebutkan gitu aja. Ya, speknya saja. Bukan ditunjuk yang ini, Pak ya. Kalau yang ini namanya bukan salam lagi nanti. Karena apa? Barangnya ditunjuk sudah ada. Nah, ini kita cuma istilahnya pesan, tapi pesan kontan, pesan lunas. Baik salam itu bahasanya Bapak, mesan barang secara kontan, dibayar lunas. Barangnya datang belakangan dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Gitu Pak ya. Jadi definisinya apa Pak? Jual beli gimana ya? Dengan pembayaran barang lunas di depan dengan menerima barang di belakang. Ya, dengan lafaz salam. Salaf. Ya. Jadi jual beli salam itu nama lain nanti juga jual beli salaf. Ya. As-salaf atau as-salam. Salaf itu kan terdahulu, Pak. Maka beli dulu, bayar dulu, baru barangnya di belakang. Jadi jual beli dengan pembayaran barang lunas di depan dengan menerima barang di belakang dengan lafaz salam atau salaf. Ya. Yang hanya dengan menyebutkan sifat-sifatnya saja. Sifat-sifatnya saja. Ya. Pada asalnya dia dilarang. Tidak boleh. Karena salah satu rukunnya cacat. Tetapi dibolehkan oleh syariat karena apa, Pak? Dibolehkan syariat karena adanya kebutuhan. Karena adanya hajat masyarakat. Baik pembeli, penjual, atau masyarakat secara umum. Nah, kemudian Pak, dalilnya jual beli salam ini adalah surat Al-Baqarah ayat 282 Pak ya. Ayat terpanjang itu 282 Pak ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Maka Pak, sekali lagi, baik salam itu disebut juga jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya,
kemudian dia menjadi tanggungan, menjadi hutang bagi si penjual. Ya, istilah lain dari bai' salam itu jual beli sesuatu ya yang disebutkan sifat-sifatnya, sesuatu tadi disebutkan sifat-sifatnya yang menjadi tanggungan atau menjadi hutang bagi si penjual untuk mengadakan barang tersebut. Nah, karena dia sifatnya seperti hutang, maka dalilnya adalah keumuman dari surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian tadayantum, ya, saling hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah hutang tersebut. Halo, Pak, Bu, yang punya hutang, ya, untuk bisa menulis, ditulis hutangnya. Syukur-syukur ada saksinya. Baik ya. Dan biasakan berhutang itu pakai waktu. Pak RT, saya pinjam uang 30 juta. Nanti saya kembalikan 1 tahun lagi. Tepatnya 1 Februari 2027. Ah itu. Ditulis Pak ya, tanda tangan. Kalau ada perlu saksi, saksi. Gitu Pak ya. Bukan kwitansi, ditulis saja Pak, ditulis. Maka perlunya ada saksi itu nanti supaya apa? Kalau ada saksi nanti diingatkan. Bapak jadi saksi-saksi. Ya. Jadi ditulis. Nah, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan bahwa maksud ayat ini adalah bai'us salam, jual beli salam. Kan ada transaksi tadi, Pak. Ya, si pembeli sudah nyerahkan uang, dia nunggu barang. Yang nanti barang itu berarti menjadi hutang bagi si penjual untuk menyerahkannya kepada si pembeli. Nah, gitu, Pak. Ini namanya bai'us salam. Maka keumuman hadis ini. Kemudian adapun dalil dari sunnah Rasul, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin, ya, wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Man aslafa, siapa yang melakukan salaf, jual beli salaf atau salam, fal yuslif, maka hendaklah dia, ya, menentukan fi kailin ma'lumin, takarannya jelas diketahui, wa waznin ma'lumin, timbangannya juga jelas diketahui, ila ajalin ma'lumin, sampai batas waktu yang juga diketahui. Nah, nanti dari hadis ini para ulama nanti menentukan syarat-syarat dari jual beli salam ini. Ya. Dan ini Pak, bukan hanya terbatas pada makanan, bukan hanya terbatas pada ya bahan makanan saja. Karena apa? Karena hadisnya fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Jadi seolah-olah hadis ini hanya berbicara seputar makanan, karena takaran dan juga timbangan. Kan yang ditakar ditimbang itu kan makanan, Pak ya. Ternyata tidak, berlaku umum. Pakaian juga bisa, Pak. Ya. Bapak datang ke penjual, Bu, Pak, ya, saya berikan Bapak uang ini dengan mendatangkan saya celana, bahannya ini, ukuran sekian, warnanya ini. Nah itu Pak ya, jumlahnya sekian, sampai batas waktu 6 bulan, bisa enggak? Tapi dibayar di muka. Bahasa kita tadi Pak, pesan barang yang kita sebutkan sifat-sifatnya dengan membayar lunas harga barang di muka. Gitu ya. Itu namanya bai'us salam atau bai'us salaf. Ya. Gimana Pak? Nah kalau DP belum lunas berarti ya bukan salam namanya. Namanya salam itu Pak harus lunas. Ya. Karena nanti istilahnya adalah Bapak bai'u syai'in
bisamanin bisamanin ta'jilin wa sil'atin muajjalah. Intinya begitulah. Pokoknya uangnya dulu, barangnya belakangan. Ini kayaknya di kita nggak berlaku, Pak ya. Di kita itu kalau bisa pesen nanti bayarnya belakangan. Bayarnya harusnya sudah segera dibayar, ini nanti masih nanti-nanti, Pak. Ya cuma DP paling, Pak ya. Waktunya pelunasan masih minta tenggang waktu. Tidak berpikir kalau penjual itu butuh dana untuk diputar lagi. Ya Pak ya. Nah maka kemudian salam ini tadi Pak, walaupun salah satu rukunnya itu ada yang cacat, tetapi dibolehkan. Kenapa? Ada di sana yang namanya tolong menolong. Banyak pihak yang diuntungkan. Nah, maka kemudian hari ini kita ini bukan rusak Pak ya, nggak pas saja lah. Tata cara berbisnis jual beli di kita itu begitu. Sudah pesennya DP, waktu pelunasan masih mundur-mundur. Kan berarti hanya pengen cari enaknya sendiri. Ya Pak ya. Mentang-mentang dengan apa Pak? Berpedoman pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja katanya. Sehingga dia boleh untuk bertindak semaunya. Tidak begitu. Tidak begitu Pak. Maka kalau kita mau membantu saudara kita, ya lebih baik begitu Pak. Apalagi kita sudah tahu, penjual ini orang yang amanah. Penjual ini orang yang Masya Allah ya, baik, terkenal, jujur. Ya sudah, supaya dia semakin bisa melebarkan sayap, banyak orang yang mendapatkan manfaat darinya, bantu. Jadi ketika beli, Pak saya pesan ini ya, saya beli ini, nih saya cash. Saya kasih waktu 2 minggu, 3 minggu atau 3 bulan. Terserah, tergantung apa bendanya. Gitu Pak ya. Jadi dengan demikian kita membantu penjual untuk memutar ekonominya. Kita pun juga terbantu. Kenapa? Adanya jaminan barang kita nanti akan disuplai. Seperti itu. Nah, jadi kalau DP saja Pak, berarti ini bukan salam namanya. Nanti jual beli apa namanya? Ya iya pasti Pak. Nanti kan ada kita bahas. Ada rukunnya, ada syaratnya. Ya, bukan sekedar itu. Ini baru pembukaan, Pak. Sabar dulu ya. Kita baru berbicara tentang apa? Tentang dalil. Ya. Hadisnya, ini Quran, Pak ya. Hadisnya man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi kalau kita mau berjual beli salam, maka harus ditentukan Pak. Fi kailin ma'lumin, takarannya diketahui, timbangannya diketahui, batas waktunya diketahui. Artinya kita harus menentukan, menyebutkan syarat spek dari barang tersebut, sifat-sifatnya. Pak ya. Kemudian rukun-rukunnya, Pak. Nah, ini baru kita bicara rukun. Jual beli salam, rukunnya seperti jual beli biasa. Pak ya. Jual beli salam, rukunnya seperti jual beli biasa. Nah, cuma nanti ada syarat-syaratnya. Rukunnya nanti ada 5 Pak. Rukunnya ada 5. 1, al-muslim. Al-muslim itu bukan orang Islam Pak ya. Al-muslim dari kata salam. Orang yang menyerahkan uang. Siapa ini? Pembeli. Pembeli. Yang kedua, al-muslam ilaih. Al-muslam ilaih. Yang diserahkan kepadanya uang tadi. Siapa berarti Pak? Penjual. Kemudian ada ketiga, al-muslam fih.
Apa itu al-muslam fihi? Barangnya. Ya, barang dagangannya. Sil'ah. Ya. Yang keempat, al-muslam ilaih, kemudian as-saman. Ya, Pak ya. Berarti ada saman itu berarti apa, Pak? Harga. Harga atau uang. Ya. Kemudian terakhir adalah bukan as-saman, Pak, di sini. Berarti ra'sumal. Modalnya. Ra'sumal. Atau apa, Pak, nih? Modal. Modal berarti uang. Ya. Yang kelima adalah sighah. Yaitu ijab qabul. Ini adalah rukun dari jual beli salam. Ya. Al-muslam ilaihi syaratnya sama. Ya Pak ya. Harus sudah baligh. Ya Pak ya. Baligh, kemudian ikhtiar, kemudian dia tidak termasuk yang dihajar, berakal, bukan orang gila, bukan, ya begitulah, penjual ataupun pembeli. Kemudian barang dagangannya, nanti dia, maka nanti Pak, untuk syarat nomor 3 nanti kita bahas, yang akan dipanjang lebar pembahasannya syarat nomor 3. Kalau nomor 4 dan 5 nanti kayaknya sedikit aja Pak. Yang banyak pembahasannya nanti adalah di yang ketiga al-muslam fih. Barang yang akan dijadikan transaksi atau barang dagangannya. Pak ya. Kalau bahasa kita barang yang kita pesan, yang sudah kita lunasi pemesanannya. Nah, itu nanti yang akan banyak pembahasannya. Kemudian bahwa berikutnya adalah Pak, kita bahas tentang syarat-syarat yang ketiga nih Pak. Ya. Jadi sekali lagi, untuk pembeli penjual itu syaratnya sama. Ya Pak ya. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dia harus orang yang sudah dewasa, berakal, kemudian orang yang tidak dipaksa, kemudian dia bukan termasuk orang yang diboikot. Ada Pak ya orang diboikot hari ini? Boikot itu bahasa kita dicekal. Dicekal untuk apa Pak? Untuk tidak bisa menggunakan hartanya. Kalau hari ini mungkin dibekukan rekeningnya. Ya, dibekukan rekeningnya. Itu kalau sekarang, karena naruh uang di bank. Kalau dulu kan hartanya di rumah Pak. Nah orang-orang yang kemudian terancam pailit, dan dia punya hutang di mana-mana, ini nanti termasuk orang yang dicekal. Nggak boleh menggunakan hartanya semaunya. Sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya. Atau dia orang yang tidak bisa memahami maslahat harta yang dia punya. Itu tadi Pak, menghambur-hamburkan uang. Ya. Beli Ferrari, baru dipakai seminggu habis itu dia jual 10 juta. Itu kan ngaco ya Pak ya. Kenapa? Saya senang aja. Nah, ini bukan senang ini, orang begini harus dicekal. Kenapa? Membahayakan harta yang dia punya. Karena hakikatnya harta itu bukan hanya miliknya saja, tapi juga mungkin anak keturunannya. Orang-orang yang menjadi kewajibannya. Ferrari itu harganya MM-an Pak ya, maksudnya dijual cuma 10 juta. Itu berarti dia tidak, ini harus dikasih tanda. Penggunaan hartanya harus diawasi dengan lebih intens supaya tidak dihambur-hamburkan. Kemudian Pak, untuk syarat al-muslam fihi. Nah, sini kita bacakan Pak ya. Fi ahkamis salam wa huwa as-salaf lughatan bi makna wahid. Jadi salam dengan salaf itu maknanya satu, sama saja Pak ya.
menurut bahasa. Wa syar'an bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, ya, bilafzi aslamtu au aslaftu. Yaitu secara syar'i jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam tanggungan menjadi hutang dengan lafadz salam atau salaf. Wala yasihu illa biijabin wa qabulin, dan tidak sah kecuali ada ijab dan qabul. Maka oke, saya terima. Gitu Pak umpamanya. Jadi harus ada ijab qabul. Yang mau beli, ya, saya serahkan ini uang kepadamu, saya salam atau saya titipkan, saya serahkan kepadamu uang ini 10 juta, dengan kamu nanti datangkan kepada saya sebuah motor merek Honda warna hitam tahun 2000 sekian, sekian cc dalam jangka waktu 3 bulan. Pamannya itu Pak ya. Kemudian pembelinya bilang, penjualnya bilang, ya saya terima. Saya terima. Nah itu terjadi ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul maka tidak berlaku. Wa yasihhu salam halan wa muajjalan. Fa in atlaqa salam in aqada halan fil asah. Wa inna ma yasihhu salam fi ma ay fi syai'in takamala fi khamsi syara'id. Oke. Jadi sebenarnya salam itu Pak, itu diberikan, terjadi jual beli salam itu Pak, penerimaan barang itu saat transaksi atau setelah transaksi kira-kira Pak? Hah? Setelah transaksi. Tetapi ternyata kalau dalam mazhab Syafi'i ini termasuk mufradat Syafi'iyah, bahwa sesuatu yang lain dari yang lain, pendapat beliau bahwa jual beli salam itu boleh saja ya, di saat transaksi kemudian nanti dia terima barangnya, ya namanya tidak bisa dikatakan salam sebenarnya kalau begitu Pak ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu boleh saja dan sah-sah saja. Karena namanya bai'us salam itu pasti barangnya diterima belakangan. Itu mengapa namanya salam itu nanti dia menentukan waktunya sekian lama. Itu harus disebutkan di dalam ijab. Ya, di dalam ketika dia mengijabkan, melafadzkan ijab qabul itu, ya, qabul itu kan yang menerimanya. Si ijabnya itu yang pembelinya tadi. Saya serahkan kepadamu uang sekian, ya, dengan tujuan membeli seekor kambing, ya, jantan berusia sekian, berwarna ini. Nah, gitu baru kemudian disebut dengan salam. Dalam tempo waktu 3 bulan. Nah, itu namanya salam. Kemudian Pak, barang yang diserah terimakan ini nanti Pak itu al-muslam fihi, syarat al-muslam fihi dalam bai' salam nanti ada 5 juga Pak. Ya. Syarat al-muslam fihi. Apa al-muslam fihi tadi Pak? Barang dagangan. Yang pertama, syaratnya ada 5 Pak. Selain dari yang kemarin disebut dulu, milik sendiri, barang yang suci, ada manfaatnya, ya Pak ya, bisa diserah terimakan. Syarat-syarat yang dulu itu termasuk ditambah dengan ini yang 5. Yang pertama, an yakunal muslam fihi madbuton bis sifah allati yakhtalifu bil ghard fil muslam fihi bihaitsu tantafi bis sifatil jahalah fihi. Yang pertama adalah ya, an yakuna mundobiton bis sifah. Disebutkan sifatnya secara rinci. Ya, disebutkan sifat-sifatnya. Ini untuk menghindari apa Pak? Untuk menghindari tujuan dari si pembeli. Kalau tidak disebutkan sifatnya secara rinci, di sini nanti dikatakan Pak, yakhtalifu bil ghard fil muslam fihi. Ya. Yang nanti Pak, sifat-sifat tadi yang itu nanti menyelisih dari tujuan barang yang diinginkan.
Di mana nanti ternyata sifat itu tidak didapat atau dia tidak tahu. Ya, Pak ya. Jadi kalau saya kambing, hanya kambing saja, padahal dia sebenarnya pengen kambing yang warnanya hitam putih, ya. Jantan yang udah usia sekian tahun. Ya, ternyata kalau cuma kambing aja kan nanti sifatnya cuma beli kambing. Saya kasih duit kamu, saya saya serahkan kepadamu 2 juta. Salam itu hanya menyerahkan, Pak ya. Saya serahkan uang ini 2 juta dengan diganti seekor kambing. Seekor kambing tok. Lalu kita tidak menyebutkan spesifiknya. Ini nggak bisa. Ya, Pak ya. Harus disebutkan sifat-sifatnya. Kambingnya apa? Warnanya, usianya, jantan atau betinanya, jenisnya juga, domba kah atau kambing Jawa, ya Pak ya. Harus disebutkan secara rinci. Ini kalau kambing. Kalau motor mungkin juga nanti mereknya apa, tahun berapa cc-nya, warnanya apa. Kan gitu. Ya Pak ya. Maka harus disebutkan sifat-sifatnya secara rinci. Untuk apa Pak? Menghindari terjadinya ya kesalahpahaman nanti. Begitu pula Pak, wala yakunu dzikrul awsafu ala wajhin yuaddi li izzatil wujud fil muslam fi. Betul Pak, disebutkan secara rinci, tapi juga jangan rinci-rinci banget. Mendetil sehingga apa Pak? Susah untuk dicarikan barangnya. Nih, Pak, saya serahkan Pak Zainal uang 5 juta. Ya. Dengan tujuan saya beli seekor kambing dari Bapak, ya, yang kelaminnya jantan, kambing Jawa, berwarna coklat muda, ya, yang lahir di tanggal 1 Januari tahun 2022. Nah, ini kan ngeri Pak. Ya, kenapa? Karena kambing ketika lahir nggak pakai akta lahir. Kalau kambing ada akte lahirnya, oke. Ini kan kambing nggak pakai akte lahir. Nah, maka tadi Pak, rinci tadi juga harus yang masuk akal lah. Rincinya juga di sini disebutkan wala yakunu dzikrul awsafi ala wajhin yuaddi li izzatil wujud fil muslam fi. Tidak juga menyebutkan sifat-sifatnya secara rinci tadi sampai berakibat susahnya barang tadi didapat. Iya. Ya sebutkan saja usianya 2 tahunan. Nah 2 tahunan kan Pak ya. Nah, tapi kalau harus lahir tanggal sekian, bulan sekian, wah ini siapa yang mau dapat? Siapa yang tahu Pak? Ya, tidak ada sensus kambing juga Pak. Kambing nggak punya KTP. Yang kedua, an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Ya. Jadi dia berupa barang yang tidak bercampur dengan barang lain. Ya. Saya di sini nih, fala yasihhu salam fi al-mukhtalat al-maqsudu al-ijza allati la tandobit. Ini untuk dulu Pak. Ya, berupa barang yang tidak bercampur dengan barang lain. Yang ukurannya tidak bisa dipastikan, ya. Yang ukurannya tidak bisa dipastikan. Di sini dikasih contoh, Pak. Ya. Kaharisatin wa ma'jun. Seperti harisah. Nanti harisah itu berupa makanan, Pak ya. Yang dengan ma'jun itu nanti ya harisah itu dia tepung, daging sama air. Berarti nanti kalau diolah jadi makanan jadi apa kira-kira tuh Pak?
Ya mungkin betul, bakso nanti Pak ya, bakso itu nanti kan tepung, daging, dengan telur, itu kan nanti beda-beda Pak. Ada orang yang kemudian apa Pak, pengen bakso itu nanti dagingnya lebih banyak, ada yang minta tepungnya justru yang lebih banyak, ya enggak? Kan selera orang beda-beda. Nah ini repot ini begini nih. Ya, maka bukan sesuatu barangnya berupa barang yang tidak bercampur. Kalau bercampur jadi satu ya tadi seperti bakso. Ini tidak boleh Pak. Kecuali nanti kita sebutkan Pak ya. Dan bisa dipastikan bakso dengan dagingnya 3 kilo, campurannya 1 kilo. Pakai telur. Nah, itu nanti mungkin bisa disebutkan. Dan itu nanti bisa bisa ditakar kalau hari ini. Tapi kalau nggak bisa ditakar, nggak bisa. Ya. Yang ketiga, alla yakuna mimma dakhalathu narul ihalah. Yang ketiga, tidak disentuh dengan api. Maksudnya apa ini? Walam yadkhulhu naru li ihalatihi ay bi an dakhalathu litubkhin aw syai'in aw syai'in fa in dakhalathu nar litamyiz kal asal wasaman sahal salam fihi. Ada barang-barang Pak, benda-benda, ini kalau di sini contohnya Pak nanti madu ya. Di sini contohnya seperti madu. Katanya madu itu untuk memisahkan unsur madunya dengan apanya gitu agak dipanaskan. Susu juga sama. Maka nanti kalau memanaskannya dengan api yang bisa merubah sifatnya, ya, maka itu menjadi apa Pak? Tidak sah, tidak boleh. Ya. Tidak disentuh api atau dimasak lah istilahnya. Api masak. Tapi kalau api itu hanya untuk mengurai saja, memisahkan saja, maka itu nanti boleh. Ya, api ini kan ada yang sifatnya apa Pak? Untuk mengurai, ada yang sifatnya untuk mengubah. Ya, beras jadi bubur, itu kan karena apinya besar Pak. Ya, besar dan kemudian apa Pak? Lama. Kalau hanya sekedar memanaskan saja, menghangatkan saja, seperti kemarin itu boleh. Ya. Yang keempat, an la yakuna muayyanan. Ini tadi Pak. Tidak boleh barang itu terlihat. Ya. Tidak disentuh, tidak terlihat. Maka nanti kalau barangnya terlihat di depan kita, nggak bisa jadi salam. Maka namanya salam itu Bapak, dengan menyebutkan sifat-sifatnya saja. Ya, kalau Bapak, Pak, saya serahkan ini mobil Bapak ya. Namanya saya serahkan uang 150 juta untuk saya beli mobil Bapak yang ini. Yang ini nih diserahkan nanti bulan depan. Nah, itu bukan salam namanya, Pak. Kenapa? Bendanya dilihat. Sudah ada. Ya. Kalau udah begitu ya sudah langsung aja transaksi saat itu selesai. Ya. Nah, maka nanti kalau dengan menggunakan aslaf tu atau aslam tu, nah ini nanti dia tidak sah, Pak. Baik salamnya tidak sah, jual belinya juga tidak sah. Kenapa? Karena menggunakan lafaz aslam tu atau aslaf tu. Saya serahkan tadi. Kalau jual beli, saya beli mobil Bapak. Ah, begitu harusnya. Kalau barangnya kelihatan. Maka barang tadi tidak boleh terlihat oleh mata. Nah, kalau nanti terlihat oleh mata, ya tidak menjadi sesuatu yang disifati nanti. Yang ini, kok yang ini sudah ketahuan. Kan jual beli salam itu dengan menyebutkan sifat-sifatnya saja. Ya, seekor kambing, seekor sapi, berwarna coklat, umpamanya Pak ya. Kemudian usia sekian tahun, yang tanduknya besar, itu kan hanya menyebutkan sifat. Bukan saya beli sapi yang itu Pak ya. Bukan beli, saya
salam dengan saya salafkan dengan sapi itu, enggak bisa. Jadi barang yang dijual atau yang dijual belikan tadi tidak boleh terlihat. Dan yang terakhir, an la yakuna min muayyanin. Tidak boleh pula barang tadi dari sesuatu yang ditentukan. Ya. Contohnya Pak Husein, saya serahkan uang ini 5 juta ya untuk membeli mangga yang Bapak akan serahkan 6 bulan ke depan dari kebun Bapak yang ini. Nah, ini berarti kan dari sesuatu yang ditentukan dari kebun Bapak yang ini. Nah, ini tidak boleh. Pak ya. Jadi ya sudah, nanti terserah Pak Husein mau nyarikan yang mana, mangganya yang mana terserah. Apakah dari kebunnya atau dari kebun orang lain atau dari mana, yang penting kita hanya membutuhkan mangga. Maka tidak boleh, karena ketika kita tentukan dari kebun yang ini, ya seolah-olah kita melihat itu, bendanya terlihat. Gitu Pak ya. Nah, maka ini salam, ya cuma sekali lagi prakteknya kalau dalam hari ini tuh, kalau makanan agaknya susah Pak. Tapi kalau kendaraan mungkin bisa itu. Tapi sekali lagi, di kita itu praktek salam ini sepertinya belum terlaksana, mungkin ada 1-2 orang aja sih, Pak ya. Justru kalau yang beli online itu kayaknya salam deh itu, ya Pak ya. Karena kita yang kan ada online itu Pak, ada yang menerima COD, ada menerima tidak COD, ya kan? Ya dia cuma menyebutkan gambarnya saja, kemudian warnanya begini-begini kan itu. Kemudian kita pesan. Ya Pak ya, dengan bayar lunas barangnya nanti setelah 3 atau 5 hari pengiriman. Kan gitu Pak. Itu namanya salam. Allahu a'lam bishawab. Ini Pak, syarat-syarat dari barang yang harus ataupun yang diserah terimakan di dalam baik salam, selain dia suci, bermanfaat, ya, milik sendiri, maka juga harus memenuhi syarat-syarat di atas. Ya, apa tadi disebutkan sifat-sifatnya secara rinci. Yang kedua, ya, apa tadi berupa barang yang tidak bercampur dengan yang lain, yang campurannya tidak bisa dipastikan berapa-berapanya. Ya. Yang ketiga adalah tidak disentuh oleh api yang mengubah. Api tadi mengubah, bukan memilah. Kalau api hanya sekedar memilah boleh. Kalau api itu mengubah, contohnya memasak, ya Pak ya, maka nggak boleh. Jadi kalau susu mungkin nanti jadi olahan lain, itu nggak boleh. Ya. Kemudian terakhir adalah yang keempat, bukan benda yang terlihat. Jadi dilihat. Jadi bendanya itu memang harus tidak terlihat, karena kita hanya membeli sesuatu dengan pesan lunas tadi dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Kemudian terakhir, bukan dari yang ditentukan. Sesuatu yang kita sifati tadi bukan dari sesuatu yang ditentukan. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu mungkin Pak pembahasan tentang baik salam ini. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya seperti apa. Setelah itu ada lanjutannya Pak ya, untuk lebih menjelaskan tentang syarat-syarat ini. Allahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana adhibil ba'sa, Allahumma rabbana adhibil ba's. Isfi Bapak Abdul Aziz bin Mahyudin, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi.
Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Allahumma shfi mardana washfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana washfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana washfi mardal muslimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. La sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.